malaikat terbesar yang diciptakan Allah. 10 tanda orang yang sudah dekat kematian. Makhluk ciptaan Allah yang paling mematikan. Penyebab kemiskinan dalam Islam. Di neraka nanti, orang kafir dan orang muslim disiksa bersamaan di dalam neraka. Lalu orang-orang kafir pun bertanya, bukankah kalian orang-orang muslim? Orang-orang muslim pun menjawab, ya benar. Lalu orang-orang kafir bertanya lagi, apakah keislaman kalian tidak berguna? Sampai-sampai kalian tetap masuk neraka dan disiksa juga. Orang-orang muslim pun menjawab, kami memiliki banyak dosa, sehingga kami dihukum atas dosa dan perbuatan kami sendiri. Allah mendengar perkataan mereka, maka Allah pun lantas memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang muslim dari neraka dan mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Ketika orang kafir melihat orang muslim dikeluarkan dari neraka, mereka pun berkata, seandainya kami juga dahulu adalah orang-orang muslim, maka kami pun akan dibebaskan dari siksaan neraka ini. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang telah Allah redai menjadi seorang muslim. Bagi yang like dan subscribe, semoga masuk surga. Tahukah kalian, inilah 10 penyebab kemiskinan dalam Islam. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Pertama, tidur dalam keadaan telanjang. Kedua, makan selalu tak habis dan selalu mubazir makanan. Ketiga, memanggil orang tua tidak sopan dengan nama keduanya. Keempat, meremehkan sholat dan selalu meninggalkannya. Kelima, berdoa keburukan kepada anak. Keenam, suka belanja tapi barang yang dibeli tak digunakan. Ketujuh, selalu tidur malam dan bangun siang. Kedelapan, tak mau bersedekah ketika punya uang. Kesembilan, suka marah dan tak peduli dengan perasaan orang lain. Kesepuluh, suka membicarakan keburukan orang lain. Yang subscribe rezekinya lancar. Inilah 10 tanda orang yang sudah dekat kematian. Yang subscribe semoga panjang umur. Pertama, lebih banyak tidur. Kedua, jarang buang air. Ketiga, mengalami kebingungan. Keempat, menghindari sosialisasi. Kelima, perubahan organ vital. Keenam, suhu tubuh menurun. Ketujuh, merasa kesakitan. Kedelapan, berhalusinasi. Kesembilan, otot mulai melemah. Kesepuluh, kecepatan nafas berubah. Jangan lupa subscribe. Hati-hati kalau kamu sering merasakan tanda-tanda ini, berarti kamu terkena sihir. Yang subscribe semoga dijauhkan dari sihir. Pertama, sering mimpi buruk melihat binatang. Kedua, gelisah dan tidak bisa tidur. Ketiga, mimpi diikuti hawa nafsu. Keempat, sering merasa was-was. Kelima, sering merasa ada penyakit. Keenam, orang yang badannya pernah diukir-ukir atau ditato. Jangan lupa subscribe. Daftar nama anak wajib dihindari, bahkan ada yang mirip panggilan jin. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Sebaiknya orang tua hati-hati dalam memberi nama si kecil. Jangan hanya mempertimbangkan bagus dan tidak panggilannya karena dapat berakibat fatal. Pahami maknanya dengan benar agar tidak salah dalam mendoakannya. Misalnya Suzana yang kemudian dipanggil Zana. Memang lebih mudah pelafalan dan panggilannya. Namun ternyata kata-kata Zana berarti berzina. Bahkan parahnya lagi, ada yang tanpa sadar menggunakan nama-nama dari kalangan jin yang dipakai sebagai nama manusia. Salah satu nama yang paling sering dipakai dan berakibat fatal antara lain ada Wati yang berarti bersetubuh. Nauzubillah. Oleh karena itu, hindari memberi nama-nama anak dengan makna yang sangat menyesatkan itu. Jangan lupa subscribe. Tahu nggak sih, babi itu mengandung banyak kuman loh. Seperti inilah banyak kuman kotor di babi. Yang subscribe, semoga tidak makan babi. Coba, kalian perhatikan. Kuman yang ada di daging babi sangat banyak, sehingga menyebabkan yang makan menjadi tidak sehat. Adapun mereka yang merasa tidak kenapa-kenapa makan babi, memang dampaknya akan dirasakan ketika sudah tua nanti. Selain daging babi, kuas bulu babi juga harus dihindari ya, karena apapun unsur babi pasti kotor. Makanya inilah alasan Allah mengharamkan babi. Jangan lupa subscribe. Inilah 7 makhluk ciptaan Allah yang paling mematikan. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Pertama adalah Dajjal, tokoh jahat yang akan muncul menjelang kiamat dan membawa fitnah terbesar di muka bumi. Kedua, Ya'juj dan Ma'juj, suku perusak yang muncul setelah kematian Dajjal dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa dan Imam Mahdi di Palestina. Ketiga, Israel adalah malaikat pencabut nyawa yang tercatat di dalam agama Abrahamik. Keempat, Israfil, malaikat yang akan meniup sangkakala di hari kiamat. Kelima, Azazil atau iblis,
adalah nama asli yang merupakan bapak dari bangsa jin. Keenam, Dukhon adalah tanda kiamat berupa kabut yang akan menyelimuti selama 40 hari, 40 malam. Ketujuh, Arsh adalah makhluk Allah yang terbesar dan pertama yang Allah ciptakan dan merupakan pondasi bagi penciptaan alam semesta. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Inilah alasan Nabi Isa yang akan melawan Dajjal di akhir zaman. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang belum wafat hingga saat ini dan kelak akan diutus kembali oleh Allah ke bumi untuk menghancurkan Dajjal. Kenapa Nabi Isa? Berikut alasannya. 1. Nabi Isa akan kembali untuk menegaskan kebenaran agama Islam. Karena masih banyak manusia yang belum meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. 2. Menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad sebagaimana yang telah Nabi Isa sampaikan dalam kabar gembiranya bahwa setelah dirinya akan datang seorang rasul bernama Muhammad. 3. Membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup, tidak seperti yang dipercayai sebagian orang selama ini bahwa Nabi Isa sudah meninggal disalib. 4. Nafas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh Dajjal dan pengikutnya yang memudahkan Nabi Isa dalam melawan dan menghancurkan Dajjal. Suatu hari Nabi Isa bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah yang dimaksud dengan Tuba?" Allah menjawab, "Sebuah pohon yang ditanam, dan akulah yang menanam pohon itu dengan tanganku. Pohon itu akan menaungi seluruh surga. Akarnya dari Ridwan dan airnya dari Tasnim. Dinginnya dingin kafur, dan rasanya rasa jahe. Aromanya aroma kasturi. Dan barang siapa meminumnya seteguk saja, maka ia tidak akan merasa haus selama-lamanya." Lalu Nabi Isa berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah air itu kepadaku untuk aku minum." Allah menjawab, "Tidak ada nabi yang boleh meminumnya sebelum diminum oleh nabi akhir zaman, dan tidak ada umat yang boleh meminumnya sebelum diminum oleh umat akhir zaman." Lalu Allah mewahyukan kepada Isa, "Wahai Isa, aku akan mengangkatmu ke sisiku." Nabi Isa bertanya, "Ya Tuhanku, mengapa engkau hendak mengangkatku?" Allah berfirman, "Aku akan mengangkatmu, lalu aku akan turunkan kamu kembali ke bumi di akhir zaman, agar kamu dapat melihat keajaiban umat akhir zaman, agar kamu dapat menolong mereka memerangi Dajjal. Aku akan menurunkan kamu pada waktu sholat, namun kamu tak boleh mengimami mereka, karena umat itu telah aku rahmati, dan tak ada nabi lagi setelah nabi yang diutus kepada mereka." Inilah kisah keimanan Nabi Ibrahim yang tak tergoyahkan dan pasir ajaib. Suatu hari, Raja Namrud mengadakan pesta besar dan membagikan makanan kepada semua orang yang hadir, termasuk Nabi Ibrahim. Namun dengan satu syarat, mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim yang menolak dengan tegas syarat tersebut, kemudian pulang tanpa membawa apa-apa. Di tengah perjalanan pulang, Nabi Ibrahim memenuhi kantungnya dengan pasir dengan tujuan agar dapat menghibur keluarganya di rumah. Setibanya di rumah, beliau menaruh kantung tersebut dan langsung beristirahat. Namun keesokan harinya, Nabi Ibrahim kaget dengan banyaknya makanan yang sudah tersaji di atas meja. Dengan rasa penasaran, beliau pun bertanya kepada sang istri, "Dari manakah engkau mendapatkan semua makanan ini?" Istrinya yang merasa heran menjawab, "Aku mendapatkan bahan-bahan makanan ini dari kantung yang engkau bawa pulang kemarin."